Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ya, kita lanjutkan. Simpulkan dulu ya, kesimpulan dulu nih. Rukun kedua atau fard wudu yang kedua yaitu mencuci wajah. Jadi kita baca sekali lagi nas matannya. As-sani ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kathifati wal aridaini al kathifain. Ya, jadi yang kedua ya matanya ini mengatakan mencuci wajah seluruhnya. Nah, ini kemarin menjawab pertanyaannya semua nih. Ya, sya'ran wa basharan, baik rambut yang tumbuh di wajah maupun kulitnya, ya permukaan kulit wajah. Semua ya diwajibkan. Nah, kecuali yang memang tidak memungkinkan. Kemarin seperti apa kemarin? Mata ya. Mata cukup yang luarnya, ini bagian luarnya yang penting. Bagian nih tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya bulu mata ini yang bawah, yang atas. Terus kemudian ini namanya al-ma'aqi, Pak. Mana saya bilang mauk atau muk. Nah, ini tumbuh rambutnya ini hud. Nah, ini wajib, tapi bola matanya nggak perlu. Tapi kalau dicuci nggak apa-apa. Nah, kalau kuat, cuma nggak wajib gitu kan, nggak wajib. Ya, nggak wajib harus dicuci. Dalamnya apalagi, Pak. Biar imbang. Nah, yang dikecualikan hanya bagian dalam dari jenggot yang lebat. Ya, jenggot yang tumbuh di dagu. Ya, kemudian bulu-bulu yang tumbuh di pipi, al-aridain, al-kathifain. Ini kemarin. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya seperti sebelumnya nih saya bacakan nasnya Majmu' dari An-Nawawi rahimahullah, melengkapi nih tentang kaifiyat mencuci wajah. Jadi di dalam mazhab Syafi'iyah ya, sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kaifiyat mencuci wajah itu ada 3. Satu, mengambil air dengan 2 tangan sekaligus, jadi menciduk air dengan 2 tangan kalau kita menggunakan tangan ya, mengambil dari wadah itu, dari ember atau dari bak ya. Nah, menggunakan 2 tangan, itu juga dari keran kan, bisa begitu juga dengan 2 tangan ya. Kemudian yang kedua dengan 1 tangan ya, karena di hadis Nabi SAW di kaifiyat wudu, di hadisnya Abdullah bin Zaid ada penggunaan lafal ifrad, jadi tunggal ya, faghasala atau fa'adkhala yadahu, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya 1. Nah, jadi zahirnya 1 tangan kanan, boleh juga kiri, tapi kanan lebih utama. Nah, ada yang 2, fa'adkhala yadaihi, 2. Kemudian yang ketiga, ini seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ngambil dengan 1 cidukan tangan kanan, kemudian ditempatkan di tangan kiri begini. Jadi nyiduknya 1 terus ditumpuk gitu. Jadi bagian luar tangannya ditempelkan dengan bagian dalam tangan kiri. Jadi ngambilnya 1 gini, baru dicuci. Nah, kemudian memulai mencuci dengan bagian atas. Ini kaifiatnya yang sempurna ya, artinya yang utama. Kalau mau cuci dari bawah juga boleh, karena yang diwajibkan adalah mencuci wajah intinya seluruhnya. Mau dari bagian mana dulu boleh, tapi dari bagian atas lebih utama kata mereka, karena bagian atas inilah yang paling mulia dari bagian wajah kita, karena inilah yang kita gunakan saat bersujud. Nah, intinya itu ya, dan ini mengacu pada riwayat-riwayat hadis dari Nabi SAW. Baik, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Di sini yang ketiga ya, yang ketiga, as-salisu min furudil wudu ghaslu yadayhi ma'a mirfaqaihi, mencuci kedua tangan dengan ya, jadi menggunakan dengan di sini
Ya, ma'a mirfaqai, sekaligus dengan kedua siku. Dua siku. Al-yadan musanna yad. Ya. Al-yadan musanna yad. Yadan maksudnya bentuk ganda dari yad. Yad ini ya kan dua huruf ya, yadun, damun. Nah itu juga sebenarnya menurut para ulama bahasa aslinya 3 huruf, Pak. Huruf yang ketiganya tuh dihilangkan memang dengan sengaja, memang dari sananya lah gitu istilahnya, bukan karena alasan morfologis, bukan karena alasan karena dalam ilmu sorof kenapa gitu, bukan. Dari sananya memang kedengeran begitu, tapi nanti dia dalam bentuk jamaknya akan muncul lagi. Yadun dijamak menjadi aidin, aidi gitu kan. Muncul lagi ada ya di akhir, yad aidi. Nah, dari sini ya berarti dia hurufnya sebenarnya 3 aslinya. Karena memang biasanya huruf paling sedikit itu yang membentuk kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Nah, damun, darah. Itu ketika dijamakan muncul lagi huruf aslinya, dima. Ya, lan yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha, dima. Nah, jadi mereka memprediksi ini ulama bahasa Arab, yadun itu asalnya yadayun. Damun itu asalnya damawun. Nah, juga kalau dibuat kata sifat, ya orang sekarang juga masih menggunakan, misalnya apa? Al-fikrud damawi, ya pemikiran yang berdarah gitu kan. Iya, al-fikrud damawi. Ya. Dari dam, maksudnya berdarah tuh yang kaitannya dengan ya tindakan kriminal lah gitu kan. Penumpahan darah. Nah, jadi yadun itu yadayun, damun, damawun aslinya. Tapi dari sananya orang Arab nggak mengucap begitu, nggak yadayun, damawun, yadun, damun. Kadang mereka juga mentasdid dalnya yadun, gitu kan, fi yaddi gitu dia. Kadang terdengar seperti itu. Di mojam juga dicantumkan. Nah, intinya di sini al-yadan adalah bentuk ganda dari yadin, musanna yadin. Wa hiya lughatan min ru'usil asabi' ilal katif. Dalam bahasa yang mencakup tangan itu dari mulai ujung jari hingga ya ujung lengan. Ya, katif nih. Jadi sampai sini, sampai mendekati bahu ya, mendekati pundak. Iya, ini tangan. Tangan itu tadi semua tuh. Ya. Wa syar'an, kalau definisinya secara syar'i, huna min ru'usil asabi, dari ujung jari ya, ila ma fawqal mirfaqain, sampai atas siku. Wa fis sariqah, huna jadi maksudnya dalam bab wudu. Wa fis sariqati, dalam bab tentang pencurian, wa nahwiha, dan bab-bab lainnya, min ru'usil asabi ilal qu'ain, sampai ke pergelangan tangan. Jadi dibedakan definisinya dalam syariah tergantung pada pembahasannya. Ya, tergantung konteks pembahasannya. Ya kan? Karena di Quran kan gitu Allah mengatakan di surah Nur, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maaf, bukan di surah Nur, di apa? As-sariqu was-sariqatu di Al-Maidah. Ya. Faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Nah, itu maksudnya dipotong tangan mereka sampai pergelangan. Jadi bukan sampai siku. Ya, kalau di situ pembahasannya. Nah, kalau dalam pembahasan wudu ya, sampai ke dekat pundak, sampai ke dekat bahu ya. Ini. Baik. Jadi dibedakan masing-masing sesuai dengan konteks pembahasannya. Nah, al-qu' di sini catatan kaki nomor 2. Al-qu' huwal 'azm alladhi yalil ibhama minal yad. Al-qu' itu bagian sini nih, tangan, pergelangan yang dekat dengan ibu jari. Baik, wal mirfaqan
yang disebut di ayat Al-Maidah, ya. Wal mirfaqan yang disebut di ayat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tasniyatu mirfaq, bentuk ganda dari mirfaq. Wa huwa majmu', ya, azamatail adud wa ibratiz zira'. Jadi mirfaq itu ini siku, ya, gabungan jadi dari tulang engsel yang ada yang menghubungkan dengan lengan. Adud ini lengan, ya. Wa ibratiz zira', dan bagian yang ke arah ke arah jari-jari nih, ke arah sana, ke depan. Nah, al-ma'na sekarang yang dimaksud maknanya, annahu yajibu ghaslul yadaini wa ma 'alaiha wa ma 'alaihima min sya'rin wa adfarin wa sil'ah. Ya. Jadi harus diwajibkan mencuci kedua tangan dan apa-apa saja yang ada di atasnya. Rambut yang tumbuh, ya, kuku panjang, semua dicuci tuh kalau panjang. Wasilah, sila tuh semacam ini apa? Kulit apa, daging yang tumbuh apa? Kutil. Kutil atau apa? Tai lalat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada nih. Qala fi Tajil Arus. Nah, Tajil Arus syarah al-Qamus. Ya, kitab Tajil Arus adalah syarah dari Al-Qamus Al-Muhit. Jadi Tajil Arus bi syarhil Qamus. Nah, qamus itu dalam bahasa Arab ini juga ya wawasan umum ya. Al-Qamus yang dimaksud kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya itu, qamus itu artinya itu bahar, lautan, perairan yang luas. Jadi Al-Qamusul Muhit, nama kitab yang ditulis oleh Al-Fairuz Abadi, itu maksudnya beliau menyerupakan kitabnya itu, ya, karena banyak entry-nya, jadi dengan luasnya samudra gitu. Al-Qamus Al-Muhit, muhit kan artinya mengelilingi, ya, luas gitu, mengelilingi. Nah, sebenarnya kalau untuk buku yang ditulis itu atau buku yang dimaksud yang kita sebut kamus itu, ya, bahasa Arabnya mu'jam. Al-Mu'jam. Jadi, ya, bukan qamus, karena qamus itu artinya bahar sebenarnya. Kecuali kalau kita memaksudkan Al-Qamusul Muhit, kitab yang dinamakan itu namanya. Nah, kadang kan kita mengira qamus itu kamus. Udah diserap. Ya, karena udah diserap bahasa Indonesia. Dan itu juga terjadi itu, Pak, di film Ayat-Ayat Cinta, saya ingat tuh. Yang nonton di Mesir kan. Penasaran kayak apa sih? Terus katanya unzur fil qamus, katanya gitu. Lihat di enggak ada adegan mungkin minjem kamus. Bisa minjem kamus enggak gitu, mau pakai bahasa Arab. Saya lupa dialognya bunyinya gimana. Ya itu maksudnya minjem kamus, sembarang kamus, bukan minjem kamus muhit gitu kan. Nah, juga kita kadang-kadang mengatakan gitu, unzur fil ilal atau fil qamus, coba lihat di kamus. Yang kita maksudkan sembarang mukjam, sembarang leksikon. Gitu kan. Nah, kalau kita nyebutnya ya leksikon biasanya. Ya. Thesaurus gitu. Ya, enggak, thesaurus kan khusus untuk sinonim biasanya. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya leksikon, kamus itu. Ya. Nah, cuma orang kita udah nyerap dari orang Arab nyebut unzur al-qamus gitu kan. Dikira qamus sembarang mukjam. Enggak, maksudnya qamus itu mukjam yang punya nama spesifik, Al-Qamus Al-Muhit. Nah, ini syarahnya nih, Tajul Arus. Nah, sekedar wawasan umum, Mbak. Itu. Karena orang kalau nggak ngerti ini tadi masukin dia jadi dialog di film gitu kan. Lucu gitu loh. Kalau kita ngerti itu lucu. Minjem laut jadi. Ya, minjem laut. Unzur, minjem qamus. Qamus tuh malah nama kitab, gitu kan. Jadi kalau ulama-ulama dulu mengatakan unzur al-qamus atau ibaratul qamus, ya maksudnya qamus muhit, mereka mengisyaratkan ke kitab itu al-qamusul muhit, bukan lihat di kamus gitu. Nah, kita kan jadi bahasa kita malah jadi diadaptasi kan, kamus
untuk leksikon gitu kan. Padahal sebenarnya nama kitab kan. Dan aslinya artinya qamus itu bahar. Nah itulah. Perlu Pak ada tashih, ada koreksi. Nah, wasilatu bil kasr al mata. Ya, wasilatu bil kasr al mata. Silah dengan kasr maksudnya dengan dikasrohkan sinnya bisa bermakna al mata, benda. Ya, benda, perhiasan. Kama fis sihah. Nah, ini kitab sihah. Ya, bisa dibaca juga sahah, pernah saya sampaikan. Sahah, sihah. Sihah jamak dari sahih. Kalau sahah semakna dengan sahih, muradif sahih. Sahah, sahih. Dia masdar dari sahah yasihu sihhatan wa sahahan. Jadi semakna dengan sahih. Dan Syatibi rahimahullah dalam bukunya ada tipis judulnya Al-Ifadat wal Insyadat. Jadi hasil beliau menyimak dari guru-gurunya, beliau tulis. Nah, di situ diantara informasi yang beliau dapat dari salah seorang gurunya itu, gurunya memastikan bahwa dia ini nama kitab ini bukan sihah tapi sahah. Ya, sahah. Artinya sahih. Maksudnya sahihul lughat atau sahihul lughah, bahasa yang sah gitu. Bahasa yang akurat. Nah, ini kitab juga, sihah itu kitab. Kama fi sihah maksudnya fi as-sihah, terus ada ringkasannya kan, mukhtarus sahah atau mukhtarus sihah. Kamus yang kecil itu. Nah, kita bilangnya kamus kan. Ya kan, udah biasa bilang kamus. Nah, waqila ma tujira bihi. Ya, dan ada penafsiran lain, makna silah itu adalah barang yang diperdagangkan. Jamaknya adalah sila. Sila. Ya. Banyak yang model begini jamaknya. Nah, kemudian wasilatu ya. Kal guddati. Wasilatu kal guddati. Nah, ini yang dimaksud di sini nih. Guddah itu tadi daging tumbuh. Takhruju fil jasadi. Ya, wa tuftah wa yuftah, bisa dibaca juga sal'ah. Wa huwal masyhurul an. Ya, dan itu yang masyhur saat ini katanya. Penyebutannya nih. Ini kan kutipan nih dari buku apa nantinya kita lihat nih. Nah, intinya bisa dibaca sila, bisa dibaca sal'ah. Wa yuharrak, bisa juga dibaca sala'ah. Jadi ka'inabah, sila'ah. Wa hadhi an Ibn Abbad. Au khurajun fil unuq. Au guddatun fiha. Atau daging tumbuh di leher. Nah, intinya ini Pak, ya, tanpa berpanjang lebar, yang dimaksud adalah daging tumbuh di tangan. Jadi wajib dicuci juga. Kalau di tangan ada kutil, ada benjolan, ada tai lalat yang besar, itu juga wajib dicuci. Pokoknya intinya semua yang ada di bagian tangan kita yang nampak ini, ya, harus dicuci hingga siku. Jadi siku termasuk. Dan nanti termasuk sunnah wudu juga memanjangkan bagian pencucian di tangan ini. Ini masuknya tahjil. Kemarin kan gurah wajah dilebarin. Ini tahjil dipanjangin. Itu. Kaki juga, kaki dinaikin, jadi di atas mata kaki naikin. Bisa satu paha berarti ya. Tahjil. Kepanjangan. Iya. Sarungnya diangkat tinggi. Kayak memperpanjang cahaya. Sarung sini. Mandi aja kalian. Iya. Nah, kemudian wayajibu izalatu ma'alaiha min ha'il, dan wajib untuk menghilangkan apa saja yang ada di tangan dari apa-apa yang bisa menjadi penghalang. Kal wasakh al mutarakim, seperti kotoran yang menumpuk, min kharij, ada cat misalnya, ya. Ya, tip X.
Hadza in lam yata'azzar fasluhu. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak, wa illa lam yadur. Ya, kalau tidak bisa dihilangkan. Dianggap di sini boleh tidak dicuci atau dicuci sedapatnya. Li'annahu shara kal juz'i minal badan. Karena dia sudah menjadi seperti bagian dari tubuh. Nah, ini maksudnya kalau ada penghalang tertentu ya, ada tadi Atau ya tato misalnya. kalau saya setrika ya. Ya nggak bisa. Iya. Maksudnya nggak bisa mau wudu mau dihilangin dulu, Pak. Iya disetrika dulu. Setrika dulu. Laser, sebentar. di laser. Nggak usah ya? Nggak usah malah. Nggak usah, Pak. Itu malah menyakiti tubuh lagi tuh. Oh, Di laser. kan ada kaidah kan Iya. harus disetrika dulu. Ya kalau sekarang di laser, Pak. Jelas. Tapi mahal. Oh, oke. Jadi kalau nggak di laser pun sah dulunya. Sah. Karena sudah bagian dari Iya. kulit ya. Udah tobat dari bagian dari kulit. Sudah bagian dari Karena masuk tintanya di sini. Karena dia tintanya masuk. Iya, ini berarti kal juz'i minal badan ya. Iya. Karena ta'azur tadi untuk dihilangkan. Rata-rata kan begitu tuh pada di Iya, dan setrika, pakai laser juga sakit, Pak. Masuk. Rusak ya caranya. Rusak selnya, sakit juga itu. Itu justru malah nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau yang udah lewat masanya di masa jahiliyah lah, masa jahiliyah Islam maksudnya. Obat aja. Iya, udah tobat udah. Jadi hukumnya haram penghilangan tato. Nah, itu dia. Itu kalau seingat saya banyak yang mengharamkan menghilangkan tato itu dengan cara yang menyakiti ya. Seperti tadi dengan disetrika Setrika rata-rata. atau di laser biayanya besar kan gitu. Paling lazim setrika. Iya, paling mudah setrika. Enggak, tapi kalau tato-tato yang kayak sekarang orang bikin tuh, Pak, susah itu disetrika juga. Oh gitu ya. Kasih warna. Karena emang makin canggih tatonya tuh sekarang makin apa ya? Warnanya makin dalam. Nyerapnya gitu ya. Iya, nyerap dan makin terang, Pak. Kalau dulu kan tato warnanya biru aja tuh. Video permanen. Kayak warna spidol ya. Sekarang warnanya terang, Pak. Orang hitam juga kulitnya ditato terang warnanya, ininya tatonya. Jadi pemahaman harus menghilangkan tato itu dari mana dulu ya? Ya itu mungkin dirasa bagian dari tobat tadi. Nah intinya gini nih, apa kalau di laser tuh mahal? Dulu pernah ada tuh siapa ya, siapa tuh ngumpulin donasi buat Atau gratis apa? iya laser gratis, Pak. Itu lumayan besar biayanya, Pak. Bukan lumayan lagi, besar banget. 15 juta per orang untuk berapa ukurannya gitu. Nah, kalau anak pang itu susah mau dihilangin tatonya sebadan-badan, mukanya juga ditato. Iya, makanya sekarang nih yang saya lihat teman-teman yang mengawal anak-anak ini komunitas anak-anak pang yang udah tobat itu nggak pada nggak pada di laser lah, dibiarin aja ya. Alatnya mahal. Ininya banyak apa? Kedokteran. Iya, pokoknya tindakan untuk lasernya itu mahal. Bukan cuma alatnya, kan harus ada yang lakukan ahli juga dan nggak sekali itu.